Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ginan Aquatic. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia untuk mensupport channel ini. Nah, pada video kali ini kita masuk ke segmen baru yang ada di channel Ginan Aquatic, yaitu segmen Ginan Menjawab. Nah, segmen Ginan Menjawab itu nanti kita bagikan sebuah postingan yang di situ teman-teman bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, baik nanti ada Instagram, ada juga di postingan YouTube. Nah, dari beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan ini, alhamdulillah udah banyak banget ya yang masuk ke pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nah, nanti kita seleksi beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita jawab di video kali ini. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab pada video kali ini akan kita masukkan ke video selanjutnya. Jadi selengkapnya saksikan di channel Ginan Aquatic. Oke, jadi kita masuk ke dalam segmen yang baru ini, segmen Ginan Menjawab. Di sini kita akan membacakan beberapa pertanyaan ya. Ini yang pertama, ada pertanyaan di kolom komentar Instagram nih dari mangala.beta. Apakah cana yang bagus bisa dilihat sejak usia baby? Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Apakah cana yang bagus itu bisa kita lihat dari baby? Kalau menurut aku pribadi, cana itu bisa dipilih dari usia baby. Bagaimana cana yang bagus dan cana yang kurang bagus? Nah, yang harus teman-teman perhatikan pertama kali itu, pertama pasti kesehatannya. Ikan yang bagus itu ikan yang sehat. Kemudian kalau teman-teman ingin mengkeep cana itu, dipastikan dulu anatominya itu lengkap. Kadang kan ada yang siripnya nggak ada, bahkan atau siripnya ngelipet atau cacat. Nah, itu bisa jadikan patokan. Teman-teman harus melihat secara keutuhan itu siripnya ataupun pokoknya anatominya lah itu lengkap atau enggak dan bagus atau tidak. Bisa teman-teman lihat yang ekornya lebar itu dari kecil tuh udah kelihatan mana yang lebar, mana yang kurang ya. Nah, itu dari kecil. Bisa dilihat juga dari pakannya. Teman-teman coba cari yang pakannya sudah doyan pelet, itu biar memudahkan teman-teman untuk memprogres ke depannya. Nah, itu beberapa ya. Jadi ada anatominya itu lengkap dan bagus. Kemudian ikannya sehat, aktif, dan juga dari pakannya. Itu kalau bagaimana cara memilih dari usia baby. Itu yang pertama tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua ini ada dari Mas Afis.cahya, ini di Instagram juga ya. Bang, pelet yang cocok buat cana ukuran di bawah 5 cm. Nah, ini pelet yang cocok. Nah, kalau pelet itu kembali lagi tergantung jenisnya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan jenisnya karena pelet itu mengandung vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen yang berbeda-beda. Ada yang dimasukin warna kemerah, ada yang biru, ada yang kuning, atau ada yang lengkap. Nah, itu dibedakan dulu berdasarkan jenisnya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan pertama kali itu ukuran peletnya. Kan ini untuk ikan di bawah 5 cm ya. Jadi ukuran pelet untuk ikan di bawah 5 cm itu bagusnya yang di bawah 1 mm, biasanya 0,5 mm. Nah, itu mudah untuk dicerna ikan ukuran di bawah 5 cm. Kalau ikan ukuran 5 cm dikasih pelet ukuran 1 cm sebetulnya masuk, cuman untuk pencernaan ikan 5 cm ke bawah itu masih kurang kuat ya, jadi nanti akan berefek di pencernaannya kurang lancar. Jadi kalau bisa pakai yang ukurannya 0,5 mm, kemudian peletnya itu mudah hancur, jangan pelet yang keras banget, kan ada tipikal pelet yang keras dan juga yang mudah hancur. Nah, kalau untuk ukuran ikan yang kecil diusahakan yang mudah hancur, jadi ikannya mudah untuk mencerna. Nah, kalau untuk ikan yang ukurannya 5-10 cm itu teman-teman bisa pakai yang ukuran 1 mm. Nah, kalau untuk 10 cm ke atas itu teman-teman bisa gunakan ukuran yang 2 mm, karena ikan yang biasanya ukurannya besar juga pinginnya makan ukuran pelet yang besar, kalau kecil kurang suka. Nah, kalau teman-teman pengen cari rekomendasi pelet, bisa cek di Shopee, kita juga ada yang ukuran 0,5 mm, yang 2 mm juga ada, atau teman-teman bisa cari di toko-toko terdekat. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan dengan satu tema yang sama. Ini ada pertanyaan di Instagram dari Mas Wahyu.parwahid. Tipsnya dong bang, cara rekondisi cana baru datang. Ini tentang rekondisi ya. Ini juga ada dari Mas Enyong_eko_03. Ini sama juga tentang aklimasi atau bagaimana cara mengadaptasikan ikan yang baru datang. Ini juga ada dari
Game Iqbal ini di YouTube ya ini ya. Bang, cara aklimasi yang benar pada ikan yang baru datang gimana ya? Karena 2 kali beli cana, hidupnya sehari doang langsung mati. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan tentang bagaimana merekondisi atau aklimasi ikan yang baik. Kalau aku pribadi ya, untuk ikan yang baru datang, diusahakan dimasukkan ke tank yang bersih. Jangan menggunakan tank yang itu tuh bekas dari ikan sebelumnya. Seumpama teman-teman beli ikan tapi itu tanknya sudah bekas ikan teman-teman sebelumnya. Jadi kadang ada kotoran di dalamnya, ada cacing, ada bakteri yang itu merupakan bakteri sisa-sisa dari ikan teman-teman sebelumnya. Nah, jadi kondisi tank itu kalau bisa yang pertama harus bersih dan nggak ada kotoran-kotoran. Mending dikuras, pokoknya kalau ada ikan baru itu dikuras bersih. Nah, kemudian kalau bisa airnya sudah diendapkan dulu. Jadi kan kalau air baru kadang pH-nya terlalu tinggi. Jadi kalau ada ikan baru datang kondisinya ikan itu capek terus masuk ke tank yang pH-nya tinggi, kadang ikannya juga stres berlebih gitu kan. Jadi kalau bisa diendapkan sehari lah minimal. Jadi kalau teman-teman beli online kan, beli hari ini langsung disiapkan tanknya, jangan nunggu ikannya datang dulu baru siapin tank, tapi disiapkan ketika sebelum ikan datang. Kemudian teman-teman juga kalau ikan perjalanan jauh, aklimasinya jangan buru-buru, ditunggu dulu minimal 15-30 menit lah, karena kan suhu di dalam plastik sama di akuarium kadang beda jauh. Nah, itu butuh waktu untuk menyesuaikan suhunya. Kemudian kalau masukin ikan, kalau udah diaklimasi, kalau biasanya aku itu cuman masukin ikannya, jadi nggak dimasukin air yang ada di plastik, karena biasanya air yang di plastik itu kotor dan mengandung obat. Biasanya kalau aku kan pakai quarantine mat, nah itu nggak masukin ke dalam akuariumnya, jadi teman-teman bisa dibuang airnya itu. Terus ada juga yang nanyain, ikan yang baru datang tuh dipuasain nggak sih bang biar ikannya aktif? Itu jangan. Kalau aku pribadi kan melihatnya gini, ikan yang baru datang itu sudah dipuasakan ketika ikan itu sebelum dikirim. Biasanya kan 24 jam sebelumnya tuh udah dipuasain tuh sebelum ikan dikirim. Terus di jalan beberapa hari dia nggak makan, ada waktu mungkin 3 hari di perjalanan dia nggak makan, kemudian nyampe situ mau dipuasa, ya ikannya lemes dong. Ikannya kan nanti nggak ada asupan tenaga, nggak ada makan, itu kan pasti ikannya lemes. Nah, kalau aku biasanya setelah ikan datang mungkin 5 jam lah, kalau ikan udah adaptasi sama air barunya, nanti aku kasih pakan. Nah, pakan yang pertama kali ikan datang itu biasanya aku pakai cacing atau ulat. Kenapa? Karena ikannya kalau dikasih pelet itu juga nanti mencernanya kan susah tuh, berat tuh. Nah, mending teman-teman dikasih dikasih cacing ataupun serangga kayak jangkrik ataupun ulat, itu buat membantu pemulihan stamina ikan. Nah, itu beberapa ya tadi ya. Ada banyak sih sebetulnya yang perlu diperhatikan untuk menyesuaikan ikan yang baru di tempat yang baru itu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini ada pertanyaan di Instagram dari Mas Argo.putra17. Bagaimana cara mengatasi munculnya cacing planaria bang? Sudah ganti air, filter on terus, tetap masih ada, terima kasih. Nah, cacing planaria itu biasanya kalau teman-teman kan lihat ada yang nempel-nempel di tank atau di pasir itu, dia kan biasanya muncul dari kotoran-kotoran atau bekas makanan sisa. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kalau aku pribadi biasanya ikan aku ambil, kalau udah banyak ya kan, kalau masih sedikit aku biasanya cuman ya udah nggak tak apa-apain kalau masih sedikit. Cuman kalau dia populasinya semakin banyak itu bahaya buat ikan. Nah, itu tak ambil ikannya, kemudian kalau ada tanaman juga diambil, lalu aku masukin obat PK. Nah, obat PK itu teman-teman bisa cek di video yang kemarin ya, cek di video sebelumnya tentang cara menguras tank yang bersih gimana. Itu teman-teman bisa cek. Nanti aku juga biasanya larutin obat PK lalu direndam obat PK. Nah, untuk merendamnya karena cacing planaria itu dia tuh kuat ya kalau sama obat. Jadi biasanya aku setengah hari lah, 12 jam itu tak rendam agak lama biar cacingnya itu benar-benar mati, sama bakteri-bakteri yang lain itu benar-benar mati, itu tak rendam agak lama. Nah, nanti kalau udah setengah jam air biasanya tak sedot, setengah jam udah setengah hari air tak sedot. Nanti kalau udah tinggal dikit tak masukin air anget. Nah, airnya jangan air yang panas ya, kalau air panas pasti kacanya pecah. Jadi aku pakai air anget yang agak anget, sekiranya nggak terlalu panas. Nah, itu juga membantu untuk membunuh cacing planaria, karena dia kadang udah pakai PK pun masih kuat. Nah, biasanya aku kasih air anget untuk membantu membunuh cacing itu tadi. Kalau udah di air panas, untuk airnya udah dingin, nanti baru dikuras pakai in out bener-bener bersih. Pasirnya dibersihin juga karena biasanya juga ada yang dalam pasir kan. Nah, itu
sebisa mungkin diganti semua airnya sambil nanti dilihat lagi masih ada apa enggak. Kemungkinan biasanya sampai setengah hari itu bersih kok, bisa mati. Jadi itu tadi ya, pakai larutan obat PK sama air anget terus di water sink 100%. Baru nanti kalau airnya udah full, udah diendapkan mungkin 1-2 jam, baru nanti ikannya masuk lagi. Itu kayak gitu ya Mas Argo.putra17. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini dari kolom komentar di YouTube dari Ajarin Aku. Ini dari Mas Ajarin Aku ya namanya ya. Yang pertama ini ada 2 pertanyaan, perbedaan antara air PDAM sama air sumur. Kemudian yang kedua, air apa yang bagus buat cana, air PDAM apa air sumur. Nah, kalau air PDAM itu biasanya mengandung kaporit. Nah, jadi bagusan mana sih air PDAM sama air sumur ya? Jelas air sumur, karena air sumur nggak mengandung kaporit kayak air PDAM. Nah, air PDAM itu biasanya mengandung zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya, walaupun air itu memang dari mata air, cuman biasanya udah dikasih kaporit atau obat penjernih yang lainnya. Jadi itu kalau buat ikan kurang bagus, bahaya ya. Apalagi kalau teman-teman di kota biasanya itu kandungan kaporitnya tinggi, nggak kayak di pegunungan ya. Jadi yang lebih bagus itu antara air PDAM sama air sumur, jelas bagusan air sumur. Walaupun nggak semua sumur itu benar-benar jernih, tapi setidaknya tidak mengandung bahan kimia. Jadi teman-teman kalau memang kepepet nggak ada air sumur dan adanya air PDAM, itu bisa pakai air PDAM, tapi harus diendapkan. Kalau aku pribadi, karena di rumahku juga menggunakan air PDAM yang di rumah ya, bukan yang di Jogja ya, itu aku endapkan minimal 5 hari. Kalau 5 hari kita coba pakai 1 ikan, kok ikannya masih kurang sehat, geraknya masih belum aktif, itu tambahin aja minimal seminggu lah, biar airnya benar-benar bagus dan siap dimasukin ikan, baru bisa buat ngekip cana. Jangan langsung air PDAM terus dimasukin, itu biasanya ikannya kurang sehat dan nggak kuat. Nah kayak gitulah kira-kira bagusan air sumur ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, wah ini ada pertanyaan dari Fahrul Fuad. Ini pertanyaannya banyak ya, satu orang nanyanya langsung berapa pertanyaan ini. Sampai umur atau panjang berapa cana baby bisa dikomteng? Kemudian apakah kalau dengan jenis berbeda cana bisa dikomteng? Lalu apakah ada minimal jumlah cana dalam komteng? Cana dapat ditinggal mudik paling lama berapa hari dan bagaimana caranya? Oh, ini intinya tentang komteng ya, bagaimana kita mengkomteng ikan. Nah kalau ikan umur atau panjang berapa itu sebetulnya bisa sampai besar, tapi harus menyesuaikan dengan populasi dan lingkungan. Ukuran inilah pokoknya luas tempatnya ya. Kalau populasinya itu seumpama 20 ekor ikan di tank 80 cm, ketika ikannya masih kecil it's okay, aman. Tapi ketika ikannya semakin besar, berarti luas tempatnya itu harus dibesarkan lagi, mungkin dipindah ke tank yang 1 meter. Nah nanti kalau udah makin besar dimasukin lagi ke tank yang lebih besar atau dimasukin ke kolam. Nah sebetulnya bisa sampai besar, sampai aku pernah lihat komteng pulkra 20 cm, ukuran 20 cm di komteng, bayangin gede-gede kan. Itu gimana kok bisa kayak gitu? Karena populasi dan luas tempatnya itu seimbang, jadi ikan nggak berantem. Dan kalau ikan komteng itu pakan harus tercukupi ya. Kemudian apakah jenis yang berbeda bisa dikomteng? Bisa, asalkan dia yang jenisnya itu nggak terlalu jauh, mungkin kayak limbata sama andrao, limbata bleheri andrao itu bisa. Tapi kalau limbata bleheri terus dimasukin auranti, yo dipangan tuh, karena aurantinya bisa lebih besar. Nah kayak gitu ya. Pokoknya yang similar lah, kayak mungkin pulkra orna, tapi mungkin nanti akan berantem. Pulkra orna orca itu kan mirip-mirip ya, ukuran maksimum size-nya itu kan mirip-mirip, itu bisa dikomteng, tapi nanti kemungkinan akan kalah sama ornanya karena orna lebih agresif. Nah kalau mau komteng beda jenis yang mirip-mirip lah, mungkin kayak andrao, bleheri, blue bengal, terus ada limbata, itu kan maksimum size-nya nggak beda jauh ya, jadi masih bisa lah untuk dikomteng sampai ukuran tertentu. Kemudian minimal jumlahnya, kalau komteng itu biasanya aku minimal jumlah komteng itu 4 ekor atau 5 ekor amannya ya. Kalau 3 kadang yang 2 udah sekongkolnya, ayo kita bunuh yang 1 biasanya bisa mati. Kadang kalau yang dari 3 ekor itu yang 2 jantan betina, yang 1 kadang dibunuh juga karena udah nggak cocok lah, di situ mengganggu ya. Jadi minimal 4 atau 5 ekor. Kalau 2 pasti berantem, karena 2 itu kayak ngadu ikan gitu kan, jadi nggak bisa komteng 2 ekor kecuali ikannya pair. Kemudian cana ditinggal mudik paling lama berapa hari dan bagaimana caranya? Ya teman-teman di ini aja, dikira-kira. Kalau teman-teman mau perginya lama 1 bulan, yo ikannya pasti nanti kalau komteng
ada yang mati karena biasanya kalah size, kalah sedikit aja kalau udah lapar kan pasti dimakan. Nah, sebisa mungkin kalau teman-teman mau ditinggal mudik ya ikannya jangan di komteng, di single tank. Kalau single tank kan ikan nggak makan 2 minggu aja kuat sebetulnya, cuman ya kasihan. Nah, kalau bisa dikasih makanan kayak mungkin ada udang hidupnya di dalamnya atau ikan kecil-kecil, itu bisa juga buat mengatasi kalau teman-teman mau mudik. Nah, kayak gitu ya Mas Fahrul Fuad. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari, walah ini bacanya gimana ini, si XYDD Shiden, nggak tahu aku bacanya gimana ini. Ya Shiden underscore. Kak, kenapa di Shopee nggak bisa COD? Kedepannya mbok bisa COD dong, aku mau beli ikan tapi nggak bisa COD. Secepatnya ya Kak, diberi COD. Kemudian ini juga pertanyaan dari Muhammad Faruk Hilmi juga sama tentang COD. Sama ini dari Lexi juga sama dari tentang COD. Dan satu lagi ini juga dari Mas Ardan Putra 46. Kok Shopee-nya tidak bisa pembayaran COD? Jadi intinya kita bahas tentang COD ya. Kenapa kok di Ginan Aquatic nggak bisa COD sih? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui pembayaran di tempat atau cash on delivery, cash on delivery ya. Ya pokoknya COD lah ya kayak gitu ya. Kenapa kok Ginan Aquatic nggak bisa sih COD itu kenapa? Nah ini di sini kita mau ngasih tahu ke teman-teman. Kalau kita aktifin COD ya, dulu pernah kan kita ngaktifin COD, tapi kalau COD itu ada fake order atau biasanya alamat palsu. Kita pernah ngirim ikan udah sampai tujuan ternyata alamatnya tuh nggak ada. Udah pernah ngirim ternyata yang dikirim itu nggak ada rumahnya, nggak sesuai alamatnya. Karena yang kita kirim ini makhluk hidup ya. Kalau mungkin kita ngirimnya pelet ataupun kaos, it's okay, no problem. Kalau kita ngirim yang benda mati, kalau COD itu nggak apa-apa. Nah masalahnya ini ikan hidup. Ketika ada fake order ataupun alamat palsu yang nyampe di luar kota sampai di luar pulau bahkan, nah ikannya yang kasihan. Nah ya kan teman-teman tahu sendiri, coba ada fake order Auranti harganya sekarang naik mahal 500.000 lebih. Kalau sampai sana, oke, sampai sana ikannya hidup, sampai ke sini sudah jadi bubur, hancur ikannya, lebur sudah. Karena kalau COD itu biasanya returnnya kembali ke sini tuh lama banget guys, lama banget sumpah. Pernah sampai Surabayanya cepet, sampai Surabaya cepet. Ternyata di Surabaya nggak ada alamatnya. Baliknya ke sini tuh 10 hari lebih, jadi 2 minggu lebih paket itu dalam perjalanan. Bayangin ikannya, kasihan ya. Bukan masalah nggak mau bantu teman-teman ya, karena COD kita lebih mementingkan ikannya ya. Kita sebagai keeper sana di sini kan juga kasihan kalau ikannya terlalu lama. Emang ada yang pernah kirim ke Jawa Barat, itu ikannya hidup 14 hari 7 hari berangkat, 7 hari nggak 7 hari, yang lama pokoknya tuh pulangnya balik ke sini, returnnya tuh lama, tapi kan hidup. Cuman kan kasihan 2 minggu dia nggak makan di dalam plastik kecil kan ya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kita nggak ngaktifin COD, karena banyaknya fake order. Kita mengutamakan keselamatan ikannya. Nah kayak gitu ya. Jadi mohon buat teman-teman semuanya ini dimengerti kenapa Ginan Aquatic nggak ngaktifin COD. Dan teman-teman sebetulnya itu gampang, kalau mau bayar tuh bisa di Alfamart, di Indomaret juga bisa. Kalau teman-teman order via WA juga bisa top up OVO, top up ShopeePay. Jadi gampang untuk pembayaran tuh zaman sekarang ya. Dan insya Allah Ginan Aquatic selalu amanah. Kalau teman-teman udah bayar pasti kan dikirim. Kalau nggak sesuai atau ada cacat atau ikan mati pasti diganti. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti kita udah bayar nih tapi ikan nggak dikirim. Nggak mungkin, Ginan Aquatic nggak kayak gitu ya. Teman-teman bisa cek di penilaian lah, bisa cek di penilaian di Shopee, bisa cek di testimoni di Instagram juga ada. Teman-teman bisa cek ya pokoknya kenapa Ginan Aquatic nggak pakai COD ya, kayak gitulah ya. Tentu ya buat teman-teman semuanya, banyak banget ini sebetulnya yang nanyain tentang COD ya. Jadi konklusinya kayak gitu, intinya kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan ikannya. Oke kayak gitu ya. Terus waduh, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ini pokoknya yang seputar Ginan Aquatic ini. Beberapa pertanyaan sih, nggak cuma satu. Yang pertama ini dari happier.thing. Bang, boleh main ke situ nggak? Hehe, sekedar main dan lihat koleksinya Ginan Aquatic. Emot api ini membara. Boleh, buat teman-teman yang mau main, mau lihat-lihat koleksi yang ada di sini, ada stok apa aja, boleh banget. Cuman mau main nanya-nanya tuh boleh. Kita di sini kan sama-sama keeper cana ya, sama-sama keluarga di dunia percanaan. Jadi kalau teman-teman main tuh boleh. Lokasinya ada di Ngemplak, Wedomartani. Nah itu teman-teman bisa cek di Google Maps juga ada ya.
Di Google Maps itu cari aja Ginan Aquatic, itu sesuai lokasi. Kemudian dari Bagas RP20, mulai usaha dari tahun berapa? Kalau main sana itu dari tahun 2019, cuman mulai jualan itu baru di 2019 akhir lah. Pokoknya sebelum tahun baru itu aku baru mulai jualan, sekitar 4 bulan setelah aku ngekip baru mulai jualan. Kemudian ini pertanyaan di kolom komentar postingan di YouTube dari Racet_Lin. Bang mulai masuk ke dunia sana dari kapan? Oh sama ya, dari 2019 pokoknya. Dari 2019 pertengahan tahun itu. Kemudian ini dari Ivan Rizky. Modal awal buka toko ikan berapa bang? Kalau toko ikan sebetulnya kita dikontrakan ya, bisa bilang ya toko, tapi toko kecil-kecilan. Tapi untuk pertama kalinya kita jualan sana itu modalnya dulu pas aku masih di kos-kosan tahun 2019, itu modalnya cuma 300 ribu itu tak beliin cana, dapat 15 ekor dulu kalau nggak salah, berarti sekitar per ekornya 20 ribu. Nah itu dari 300 ribu tak kembangin terus sampai akhirnya bisa pindah ke kos-kosan yang lebih besar, bisa pindah ke kontrakan, habis itu pindah kontrakan yang sekarang yang lebih besar, yaitu prosesnya 2 tahun berarti teman-teman ya, 2 tahun. Jadi nggak instan, modalnya juga nggak banyak, mulainya cuma 300 ribu, itu dari jual HP bekas tak jual, dapat cuma 300 ribu HP ku dulu harganya, akhirnya buat beli cana sampai sekarang. Oke lah, itu dulu ya pertanyaan-pertanyaan pada video kali ini yang bisa aku jawab. Mungkin kalau ada yang kurang detail, kurang maksimal ya, nanti akan kita coba lebih maksimalkan di video-video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum terjawab juga kami mohon maaf, nanti kita usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu juga di video selanjutnya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja untuk video selanjutnya, mungkin akan tayang mungkin 2 video lagi setelah video segmen yang lain, baru nanti segmen Ginan menjawab lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab untuk keseluruhannya ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa 10k Instagram Ginan Aquatic, nanti kita giveaway. Udah hampir 10k ini, dikit lagi ya. Jadi nantikan aja giveaway di 10k Instagram Ginan Aquatic. Sekian dulu video kali ini dan terima kasih.